Ya, selamat siang. Bertemu lagi dengan Kik Adit di sini. Di era pandemi ini banyak usaha-usaha yang collab, yang kesulitan. Namun ada satu usaha atau satu tokoh yang bisa bertahan di era pandemi ini. Dia berjuang menjual makanan berupa pangsit dan omsetnya sudah lumayan. Siapa dia? Kita tampilkan. Zozi Sugito. Selamat siang Mas. Bawa kursi sendiri? Iya Mas, karena saya di belakang panggung sudah diwanti-wanti Mas, bawa kursi dari rumah gitu. Ya, ini karakter ya. Kik Adit. Oh ya. Ada langsung aja ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Iya Mas. Apa alasan Anda untuk menjalani bisnis kuliner ini, terutama pangsit? Alasan saya sangat simpel Mas, jadi saya itu bisanya membuat pangsit. Oh ya. Bisa diceritakan latar belakang sebelum menjual pangsit itu usaha apa aja? Saya usaha di bidang kuliner Mas, seperti ya sambal-sambalan seperti itu, tapi alhamdulillahnya sampai sekarang itu sudah bangkrut. Hanya yang tersisa itu pangsit saja. Oh, pangsit. Kemudian prospek kedepannya gimana? Atau gini aja. Sekarang ini usahanya seperti apa? Lancar atau gimana di era pandemi ini? Ya alhamdulillah Mas masih lancar karena di pandemik itu juga tidak ngaruh di omset saya karena saya itu segmentasi pasarnya itu tetap di online. Kalau yang dulu-dulu itu di offline dan itu bangkrut, sekarang di online dan tetap bertahan. Oh ya, ada strategi khusus di online ini, misalnya promosi lewat Instagram, Facebook, WA atau apa? Nah ini menarik dari saya, jadi saya penjual di Temanggung itu yang tidak pakai Grab atau sosial media itu hanya saya. Karena saya sudah lebih dari 8 tahun saya bergerak di bidang kuliner dan pelanggan-pelanggan itu ya mungkin dari pelanggan-pelanggan itu. Dan saya anti yang namanya sosmed dan Grab atau semacam lainnya aplikasi makanan yang cepat-cepat seperti itu. Nah ini menarik ini, padahal tidak memakai Facebook, tidak memakai Instagram, hanya mengandalkan teman-teman aja ya, tapi online ya. Itu kok bisa jadi laris itu gimana itu? Jadi maaf itu juga saya potong, saya tidak menjual di teman, itu prinsip dari produk kita. Teman ke rumah saya atau pesan itu kita sedekah saja prinsipnya. Intinya saya pasarnya itu bukan teman, bukan siapa-siapa. Saya jual pada masyarakat luas dan yang mungkin itu tahu dia mungkin dari mulut ke mulut ya, kata orang awam seperti itu. Tapi kan nomor kontak Anda mereka juga harus tahu kalau lewat WA atau Anda membeli itu data nomor HP orang-orang lewat counter, ada yang isi pulsa terus dicatetin gitu banyak, terus Anda WA secara acak gitu atau gimana itu? Oh enggak Mas, jadi itu kan di paknya per pak produk kita itu kan ada nomornya. Mungkin dari itu Mas, mungkin ya itu pas buang, pas habis makan dibuang terus ditemu orang ada nomornya itu mungkin itu. Atau sebelum makan sudah dibuang dulu? Nah kalau itu versinya versi yang beli sedekah sama saya itu malah bagus seperti itu. Jadi bukan tentang produk saya tapi ingin menyedekahi saya, kan beda seperti itu. Nah, ini kan awal mula Anda berjualan pangsit, itu kan orang nggak tahu kalau Anda jualan pangsit. Terus orang juga nggak tahu rasanya seperti apa, penampilannya seperti apa, bagaimana cara Anda mempromosikan pangsit itu kepada kepada pembeli. Iya, jadi simpel saja Mas, saya itu hanya jualan saja. Mungkin kalau semua Mas saya jualan pada Mas Adit, itu kan Mas Adit juga merasa gitu kan. Nah intinya kan pasti ada orang yang melihat ketika Mas Adit itu makan atau membuang pangsit saya, itu pasti ada melihat. Nah itu juga jalur marketing saya di situ, ambilnya seperti itu. Ya ini pemirsa agak menarik strategi dari Juragan Pangsit tamu kita kali ini.
Dia tidak menjual lewat sosmed dengan foto-foto yang bagus-bagus seperti layaknya pedagang makanan online, tapi dia hanya menjual lewat teman-temannya, namun bisa berhasil. Ini mungkin akan sangat sulit dicontoh buat kita dengan strategi yang seperti itu, tapi bisa laris. Ini sangat sulit. Kalau nggak percaya mungkin Anda bisa mencoba sendiri jualan online tanpa mengenalkan produk di sosmed. Nah, omsetnya gimana? Mungkin bisa diceritakan. Kalau masalah omset itu tinggal apa Mas Kik Adit ya. Jadi masalah omset itu ini juga cukup intens ya pada saya, tapi saya akan menjawab kali ini hanya di Kik Andy. Sorry, Kik Adit. Saya akan menjawab. Jadi omsetnya itu saya itu menjualnya itu 40-60% Mas. Jadi 40 itu bruto dan itunya itu mungkin 60 seperti itu. 60 dan 40% gitu. Berarti tiap produk keuntungannya 60%. Ya 10.000 berarti untungnya 6.000 ya. Ya lumayan ya. Ya ada yang mengajari? Ada. Maksudnya resep-resepnya. Resepnya itu bukan sih Mas, karena saya membuat itu juga itu berapa ya kurang lebih 1 bulan itu untuk mencoba resep saya itu. Berarti murni asli resep Anda sendiri ya? Asli, saya tidak belajar di YouTube atau Google manapun, karena basic dan passion saya itu di masak Mas gitu. Mungkin bagi teman-teman semua yang penasaran dengan resep pangsit buatan Juragan Zozi ini seperti apa, mungkin bisa pesan. Untuk kontak personnya saya tidak tahu karena tidak dipublikasikan ya. Saya interupsi. Oh ya. Saya sudah menunjukkan dari Oh ya. Oke, ini ada pertanyaan dari audiens yang ada di depan. Bagaimana cara pangsit ini bisa berkembang? Ya, jadi gini Mas, kepuasan pelanggan itu utama bagi kami. Jadi kami menawarkan produk yang cepat dan secepat mungkin. Mungkin hanya pangsit saja yang cepat di produk kita. Jadi fast food sekali karena pengen cepat dan mungkin itu enak gitu ya. Pikirannya itu. Cepat, paling cepat saja kita cari menu seperti itu. Intinya pangsit cepat. Ya, itu. Ada audiens yang lain mungkin ingin bertanya? saya Mas. Oh ya, ya gimana? Saya mau bertanya Mas, itu di antara banyak peluang berdagang, kenapa memilih pangsit? Oke, ini pertanyaan dari audiens yang dari sebelah sana. Dari Mas siapa? Saya dari Ranto. Oh ya, tinggal di mana? Saya tinggal di Gemawang. Oh ya, pertanyaannya ulangi. Lupa saya. Akhirnya saya bertanya, dari berbagai macam peluang mungkin kenapa Mas Yoji milih pertama kuliner untuk jadi usaha, dan ketika kuliner pun kenapa memilih pangsit? Oke, pertanyaan dari Mas Ranto di Temanggung yang duduk di sebelah sana. Kenapa Anda memilih pangsit? Karena saya suka mengolah tepung. Pangsit itu terbuat dari tepung, olahan tepung. Jadi saya sangat suka, itu pertama. Dan kedua, tadi yang sudah saya jawab itu cepat saji. Karena menu lain mungkin produk kita yang dulu-dulu yang sudah kukut atau sudah bangkrut itu kurang cepat. Mungkin kalau besok saya mempunyai produk yang lebih dari pangsit cepatnya, saya akan milih produk itu. Mungkin bisa menjawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Jadi intinya adalah yang pertama adalah Juragan Zozi ini suka mengolah tepung. Ini poin pentingnya. Jadi kerjakan apa yang Anda suka. Juragan Zozi memilih tepung yang disukai. Dan kenapa memilih pangsit? Karena kecepatan produksinya. Oke, ada pertanyaan lain? Saya. Oh ya, dari universitas mana? Saya dari Universitas Sido Gayeng. Oh ya, namanya? Namanya Mas Tuok. Oh ya, Mas Tok, ada pertanyaan? Saya mau bertanya Mas Adit, ini di acara Kik Adit, mau bertanya, masih menyambung dari tadi itu saya dengar dari pertanyaan Mas yang duduk di sana. Itu kan Mas Yoji tadi menjawab memilih berjualan pangsit karena disukai. Nah, cara membangun apa yang kita suka itu biar bisa bertahan harus seperti apa ya Mas Adit?
Oh ya, ini pertanyaan sebenarnya tadi sudah dijawab, tapi mungkin sedang ngantuk. Jadi saya ulangin lagi ya. Tolong besok lagi kalau lagi kuliah jangan ngantuk, biar mudeng. Gimana caranya bisa bertahan? Maaf mas, Hah? maksudnya saya bukan bertahan, tapi bertahannya yang disukai. Gimana cara membangun kesukaan kita itu jadi lebih lama, jadi bisa jadi peluang. Oh ya, ya. Gimana cara membuat kita dari apa yang kita sukai itu menjadi sebuah peluang. Oh iya, jadi Anda menyukai tepung, olahan tepung, tapi dari kesukaan itu dijadikan usaha, itu gimana caranya? Ya tetap ya mas, yang pasti kita agak munafik semuanya, teman-teman. Uang, ketika kita melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu dan hasilnya itu adalah uang, semua suka, dan uang itu merubah kebiasaan kita, mau buruk mau baik, itu kebiasaan itu dimulai dari hasilnya kita adalah uang. Nomor satu itu adalah uang. Jadi intinya sudah dijawab tadi, intinya adalah uang, karena uang bisa merubah kebiasaan kita seperti parpol itu ya. Karena uang pindah parpol juga banyak kan ya, zaman sekarang. Kebiasaan, karena itu tadi yang disukai adalah ketika kita biasa melakukan sesuatu dan itu terus dibiasakan dan itu menghasilkan, itu pasti suka, nggak mungkin nggak. Kalau semama nggak menghasilkan pasti nggak suka. Kali. Oke, itu intinya uang kalau Mas Zozi. Ya. Ada? Terakhir, Mas, terakhir. Iya ya. Ini dari siapa ini? Saya dari Jawa Timur. Oh ya, dari universitas mana? Jurusan apa? Saya tidak kuliah mas, saya cuma mau tanya itu yang parkir kendaraan di depan. Itu yang Honda Jazz yang di depan itu milik siapa ya? Oh ya. Parkir. Oh ya ya. Nomor platnya apa? Nomor platnya Oh ya, dari peserta atau audien mungkin ada yang punya mobil Honda Jazz warna merah dengan nomor ini, mungkin bisa menghubungi tukang parkir karena akan ada mobil yang keluar. Oke? Adit Rano parkiran. Acara jancuk. Rano parkiran. Ya. Itu tukang parkir mas, ini kenapa di acara Kick Adit ini kok nggak ada parkiran? Ada, itu tukang parkirnya. Nah ini jadi persoalan. Masalahnya kan ada mobil mau keluar, itu terhalang gitu loh. Siapa tahu acara belum selesai kok sudah pada keluar. mungkin acara kita membosankan. Saya kan bukan presenter. Oke. Demikian pembicaraan kita kali ini bersama Juragan Zozi, Juragan Pangsit. Dari pembicaraan yang sudah kita dengar kali ini bisa kita simpulkan bahwa lakukan pekerjaan yang Anda sukai. Oke. Yang poin kedua, kecepatan kerja. Ketiga, masakan enak untuk yang kuliner. keempat, Uang. Oke. Kelima, kalau parkir jangan sembarangan. Oke, jadi demikian obrolan singkat kita antara saya dengan Juragan Pangsit Zozi di Kick Edit. Kick Adit. Wis kan? Wis. Kursi ini tangguti dewi-dewi. Acara Kick Adit, kursi dewi-dewi.